Dimulai Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir untuk mata kuliah dasar Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Sistem Informasi Akuntansi PT Astra International Tbk Toyota Auto 2000 cabang Pandeglang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Aldo Wiguna, ada Suci Rahayu, ada Afriliani Aziza, ada Dewi Syariah, dan Ari Kristiani. Pemateri 1 saya sendiri, Rafael Sabira. Pemateri 2 ada Aldo Wiguna. Pemateri 3 ada Dewi Syariah, dan pemateri 4 ada Afriliani Aziza. Langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Analisa dan pembahasan. Gambaran umum PT Astra International Tbk Toyota Sales Corporation. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT Astra International Incorporation oleh Bapak Dr. Andes Giachianti, Bapak William Surjaya, dan Bapak E. Harman. Pada mulanya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan umum, mulai dari menjual soft drink, merek Prem Club, dan juga ekspor-impor hasil bumi. Pada tanggal 1 Juli 1969, PT Astra International Incorporation mendapat pengakuan resmi dari pemerintah sebagai agen tunggal mobil merek Toyota untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebagai kelanjutannya, PT Astra International Incorporation membentuk Toyota Division yang menangani distributor dan pemasaran kendaraan merek Toyota. Di sini ada visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan dari PT Astra International Tbk Toyota Auto 2000 adalah sebagai berikut. Visi dari Auto 2000 adalah menjadi dealer otomotif yang terbaik di Indonesia melalui proses dan layanan pelanggan yang bertaraf internasional. Misinya yang pertama ada memberi layanan terbaik kepada pelanggan, yang kedua ada mencapai pangsa pasar nomor 1 untuk kendaraan Toyota, yang ketiga ada menyediakan lingkungan kerja yang aman dan baik bagi karyawan. Dan yang terakhir ada menciptakan nilai tambah ekonomis yang positif bagi shareholders. Lalu ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada market leader number 1 is sales, volume, and market share, yaitu menjadi pemimpin pasar dalam bisnis otomotif dengan volume penjualan nomor 1. Yang kedua ada best distribution network, adalah memiliki jaringan distribusi yang luas. Yang ketiga ada customer satisfaction and good attitude people, yaitu menciptakan kepuasan pelanggan dan karyawan Auto 2000. Yang keempat ada highly components and good attitude people, adalah karyawan Auto 2000 memiliki sikap, perilaku, etika kerja, serta kepribadian yang tinggi. Yang kelima ada financial soundness, yaitu kondisi keuangan Auto 2000 yang sehat, mampu menciptakan laba yang memadai untuk perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya dengan saya, yaitu kegiatan usaha ya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Auto 2000 ialah meliputi penjualan barang dan jasa. Penjualan barang sudah tentu kegiatan utamanya ialah menjual kendaraan roda 4, baik itu secara tunai maupun kredit. Lalu penjualan spare part dan juga aksesorisnya. Kegiatan jasanya ialah meliputi service and maintenance di bengkel yang sudah sesuai dengan standar Toyota Auto 2000 cabang Pandeglang ini. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu kerangka yang menggambarkan hubungan di antara bidang-bidang
kerja maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dari bidang kerja yang dipimpinnya dalam suatu sistem kerjasama. Selanjutnya, struktur organisasi juga diperlukan dalam suatu perusahaan agar tidak menimbulkan penyimpangan wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan tujuan perusahaan. Nah, demikian pula halnya dengan PT Astra International Tbk, Toyota Auto 2000, cabang Pandeglang ini. Dalam pelaksanaannya, secara formal diatur oleh organisasi manajemen yang jelas, sehingga akan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian strukturnya. Brand manager itu yang paling atas ya. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu job description dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Nah, yang paling atas itu ada branch manager kepala atau bisa disebut dengan kepala cabang. Nah, kepala cabang di sini sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi serta penentu kebijakan dalam perusahaan. Yang kedua, menyusun rencana strategi yang akan dilakukan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Nah, yang ketiga itu mengorganisasikan bawahan untuk bersama menjalankan kebijakan perusahaan. Nah, di bawah brand manager ini ada juga customer relation coordinator atau bisa disingkat dengan CRC. Nah, di CRC di sini yaitu bekerja sebagai sumber informasi dua jalur antara konsumen dan perusahaan sekaligus penghubung di antara keduanya. Selanjutnya, menangani hal-hal yang berhubungan dengan konsumen serta mengidentifikasikan penyebab dari ketidakpuasan konsumen serta mengusulkan tindakan preventif yang perlu dilakukan kepada atasan. Yang terakhir, menjaga image perusahaan dan image konsumen serta melakukan studi perbandingan tentang penanganan kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada sales section head atau supervisor. Nah, supervisor di sini yaitu menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target penjualan yang optimal serta merelasikan tercapainya target berdasarkan rencana yang disusun. Yang terakhir yaitu mengontrol atau memeriksa surat pesanan kendaraan SPK sesuai dengan SOP. Selanjutnya di bawahnya itu ada administrasi section head atau ADH. Nah, ADH di sini yaitu membantu kepala cabang dalam kegiatan tentang target, budget, dan strategi perusahaan. Dan menyiapkan action plan dan perencana anggaran, pendapatan, dan belanja RAPB tahunan dan bulanan. Yang terakhir, mengembangkan manpower skill dan teamwork di bagiannya. Selanjutnya yaitu ada service section head atau kepala bengkel. Nah, kepala bengkel di sini yaitu membantu branch manager dalam merumuskan kebijakan di bagian serta mengatur, menyiapkan action plan dan RAPB tahunan dan bulanan di bagian service. Selanjutnya, memonitor dan meminta pertanggungjawaban atas tugas-tugas teknisi. Selanjutnya yaitu akunting. Nah, akunting di sini bekerja dengan cek dan jurnal transaksi bank masuk dan keluar ke NIS akunting. Dan selanjutnya buat dan jurnal transaksi memo ke NIS akunting. Dan yang terakhir menghitung dan jurnal penyusutan aktiva ke NIS akunting. Selanjutnya yaitu admin sales atau administrasi penjualan. Nah, administrasi penjualan di sini melakukan administrasi penerimaan pembelian unit atau memastikan kesesuaian antara nota debit dengan surat jalan kendaraan bermotor atau SJKB dan memasukkan data pembelian serta mengarsipnya. Selanjutnya yaitu menyerahkan form SPK ke marketing dan marketing counter menerima kembali SPK. Terus membuat PHK sesuai SPK serta memasukkan data SPK ke SPK outstanding. Dan yang terakhir melakukan matching SPK dengan kondisi stok dan melaporkannya ke supervisor. Selanjutnya yaitu ada di bawahnya kasir. Nah,
Kasir di sini yaitu menerima pembayaran kas atau uang tunai dan setara kas dari pelanggan. Selanjutnya, melakukan pembayaran atas tagihan yang telah disetujui atasan. Dan yang terakhir, mencatat dan mengumpulkan bukti nota penerimaan dan pengeluaran. Nah, yang dijual di Toyota Auto 2000 ini jenis kendaraannya yaitu ada Toyota Agya, Toyota Etios, Toyota Yaris, Toyota Vios, Altis, Camry, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan Auto 2000 cabang Pandeglang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai dealer untuk kendaraan mobil pribadi atau mobil pickup dan truk. Selanjutnya, melakukan servis dan suku cadang mobil pribadi, mobil pickup, dan truk. Selanjutnya yaitu melakukan penjualan spare part, dan yang terakhir perbaikan body and cat mobil pribadi, pickup, and truk. Lanjut, yaitu data khusus atau sistem penjualan Auto 2000 Pandeglang. Nah, yang pertama ada pemesanan oleh customer, yaitu prosedur yang dilakukan customer untuk membeli kendaraan antara lain sebagai berikut. Apabila customer ingin memesan mobil kepada dealer atau cabang customer, dapat datang langsung ke dealer atau cabang atau melalui salesman. Nah, salesman yang kedua ada salesman, kemudian menjelaskan pada customer mengenai syarat-syarat pembelian mobil yang tertera pada SPK. Syarat-syarat yaitu antara lain mengisi form surat pesanan kendaraan SPK, mengisi form lampiran SPK terkait kelengkapan data customer, memberikan kelengkapan kopi ID seperti kopi fotokopi KTP, fotokopi NPWT, SIUP, surat izin usaha perdagangan untuk customer fleet. Yang terakhir yaitu pembayaran tanda jadi minimal 5 juta rupiah. Selanjutnya, salesman juga menjelaskan pada customer mengenai tata cara pembayaran dan syarat-syarat ketentuan berlaku di SPK. Pembayaran pembelian mobil dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu customer umum, yaitu tunai atau kredit via leasing. Yang B, customer fleet. Customer fleet di sini yang mengadakan perjanjian jual beli dengan dealer. Jumlah pembayaran dengan harga kendaraan yang dipesan merupakan harga resmi dari harga kendaraan Toyota di wilayah Jawa Pandeglang dan Banten pada waktu transaksi berlangsung. Selanjutnya yaitu sistem penjualan tunai dan kredit. Toyota Auto 2000 mempunyai dua bentuk prosedur penjualan yang dilakukan, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Dalam menjalankan prosedur tersebut, ada beberapa hal yang mendukung melaksanakannya. Penjualan tunai atau kredit yang dilaksanakan oleh Auto 2000 cabang Pandeglang antara lain. Selanjutnya antara lain penjualan tunai. Nah, fungsi yang terakhir dalam penjualan tunai ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian penjualan yaitu ada salesman mencari customer atau pembeli. Yang kedua, menerima order dari customer atau pembeli. Yang ketiga, membuat surat pesanan kendaraan SPK dan didistribusikan ke, yaitu lembar 1 diserahkan ke bagian kasir, lembar kedua diserahkan ke bagian keuangan, dan lembar ketiga diserahkan ke bagian akuntansi. Materi 3 selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Syariah. Untuk Dewi Syariah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Alia Rafa Syabira dan Aldo Wiguna yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Langsung saja, saya ingin melanjutkan untuk flowchart dari penjualan tersebut. Sebelum saya lari ke flowchart penjualan, saya ingin menjelaskan tadi yang disampaikan teman saya bahwa memang Auto 2000 cabang Pandeglang itu bergerak dalam bidang dan jasa, terutama kalau untuk bagian servis itu adanya perbaikan jasa otomotif. Dan sekarang di bagian penjualannya, kita akan membahas sistem pembelian atau penjualan kendaraan mobil tersebut. Langsung saja saya ke flowchart penjualannya ya. Yang pertama itu kenapa ada kalimat mulai, artinya ada customer yang akan melakukan pembelian.
Kemudian dari mulai ini dari antara salesman mencari customer tersebut dan salesman menerima order dari pembeli. Kemudian membuat SPK. SPK ini adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Aldo Wiguna yang menerangkan bahwa SPK ini adalah surat pesanan kendaraan di mana harus adanya persyaratan agar bisa memenuhi sebagai pembeli atau calon pembeli dari kendaraan tersebut. Di mana SPK itu terdapat 3 rangkap, yaitu rangkap 1, 2, dan 3. Langsung next Aldo. Nah, di sini kita memperjelas bentuk dari SPK tersebut ya, lampiran surat pesanan kendaraan. Surat pesanan kendaraan yang pertama tampil di depan layar ini adalah untuk bagian paling depannya, yaitu yang pertama. Di sini warnanya juga lebih terang dan di sini sebenarnya ada simbol T069 yang tidak bisa kami sebutkan karena itu adalah kode dari cabang tersebut dan setiap cabang berbeda-beda ya. Di situ terlampir untuk unitnya ada kendaraan yang sudah dipesan oleh customernya ya, yang misalkan Agya atau Toyota yang tadi disebutkan oleh Aldo teman saya. Kemudian lanjut untuk contoh yang keduanya. Nah, yang sudah disampaikan tadi ada beberapa lampirannya, yang sekarang yang kedua itu adalah lembar yang warna kuning, kemudian yang terakhir adalah yang warna pink. Semua lampirannya ini adalah bentuk yang sama, ceplakannya sama juga, isinya tetap sama. Ini adalah bagiannya yang rangkapannya saja ya, yaitu ketentuannya sudah tadi disebutkan sama Aldo, yaitu di bagian keuangan dan di bagian akuntansi tersebut ya. Dan sekarang saya ingin menjelaskan kenapa ada confirm di bagian kedua, artinya seorang administrasi penjualan, admin penjualan unit ini sudah mengkonfirmasi ke customer bahwa benar atas nama Bapak terlampir sudah memesan kendaraan tersebut. Yang artinya antara admin tersebut menjembatani antara salesman dengan customer. Yang kami khawatirkan adalah ketika customer menyetorkan uang 5 juta kepada salesman, tetapi salesman menyetorkan 4 juta saja kepada pihak kantor. Dan itu adalah fungsi dari konfirmasi admin itu sendiri. Baik, lanjut. Nah, bagian keuangan, yaitu bagian menerima SPK dari bagian penjualan. Yang B, bagian penjualan meminta bukti tanda terima uang muka untuk customer serta menunjukkan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh kasir dan mencocokkan dengan SPK. Kemudian yang C, membuat tanda terima pembayaran rangkap 2, yang satu lembar 1 untuk customer, yang lembar kedua untuk arsip. Lanjut. Nah, sekarang kita bertemu dengan flowchart lagi bagian keuangannya. Yang kita lihat adalah kenapa ada simbol 2 dan SPK-nya juga yang didokumentasi ada 2, karena yang diterima bagian keuangan adalah lembar keduanya. Mereka menerima pembayaran, kemudian dari itu mereka simpan. Yang satu untuk mereka arsip, yang lembar kedua, yang pertama itu untuk customer. Yang putih lembar pertama itu untuk customer. Oke, next. Nah, kita sudah bertemu dengan contohnya ya, yang sebelumnya itu saya sebutkan tadi. Di sini ada lembar 1 kwitansi, di mana terlampir ada disebutnya logo dari Astra, PT Astra Internasional, kemudian Auto 2000 yaitu cabangnya. Nanti terlampir diterima dari misalkan namanya Aldo Wiguna, kemudian uang masuk dari jumlah pembayaran yang customer bayarkan untuk pembelian tersebut. Oke, baik, next. Oke, dan ini lembar kedua. Lembar kedua ini untuk warna kuning yang untuk accounting. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan kembali ya kalau misalkan lembar kedua ini untuk bla bla bla, karena memang sudah terlampir dari kalimat di atas bahwa lembar ini untuk accounting. Jadi mereka harus punya safety dari pembayaran oleh customer itu ketika customer kehilangan ataupun apa-apa, kita mempunyai bukti juga dari accounting. Selanjutnya Aldo. Baik, yang ini juga sama ya, lembar ketiga berwarna merah untuk diarsip. Kalau ini untuk diarsip bagian kasir kitanya juga, bukan dari bagian keuangannya lagi ya, karena beda. Karena nanti kwitansinya akan diarsipkan juga, begitu. Baik, lanjut. Nah, di sini ada tanda jadi atau uang muka menghasilkan kwitansi. Kenapa tadi kita langsung ke flowchart-nya dahulu sebelum permaterinya? Karena kita harus melihat gambarnya terlebih dahulu yang kita susun di sini. Yaitu yang pertama, ada menerima tanda jadi dilakukan jika sudah terdapat kode customer dalam form SPK. Dari mana kita mendapatkan form data customer dari SPK tersebut? Nah, itu sudah masuk ke sistem. Ketika salesman sudah mendapat customer, dan mereka
dan mereka akan menghasilkan itu tersebut, mereka harus ada surat dari customer itu, ada kodenya 704 dan lain-lain, dan itu bisa terbaca sampai hingga mereka servis berkala 1000 di Toyota tersebut. Oke, yang kedua, saya tuntaskan dari bagian ini, kemudian nanti dilanjutkan teman saya ya. Yang kedua, pembayaran tanda jadi dapat dilakukan secara melalui kasir ataupun secara transfer bank ke rekening Auto 2000 Pandeglang. Nah, benar sekali ya. Kalau untuk pembayarannya itu bisa secara langsung atau melalui rekening PT Astra Internasional cabang Pandeglang tersebut. Tetapi jangan sampai melalui salesman-nya karena itu tidak diperbolehkan, karena itu tidak sesuai dengan SOP dari Auto 2000 itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada customer fleet, adalah customer yang sudah menggandakan perjanjian jual beli dengan dealer menyatakan tanda jadi, namun SPK harus dilampiri dengan purchase order atau PO, surat pernyataan dari instansi yang akan memesan kendaraan tersebut. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan yang belum mengetahui apa itu fleet, fleet adalah ya memang perusahaan, yaitu suatu badan perusahaan, misalkan PT Engineering atau PT dan lain-lain, CV dan lain-lain begitu. Tidak customer perorangan. Nah, kemudian kasir atau bagian finance kemudian menuliskan nominal pembayaran ke dalam form SPK di kolom uang muka dan tanda dengan kasir dan tanggal penerimaan pembayaran. Nah, ini sangat penting sekali untuk kasir menuliskan tanggal mereka menerima, karena ketika dikonfirmasi antara customer, misalkan customer bayar tanggal 3, kemudian ada tulisan kasir bayar tanggal 5, itu tidak boleh. Karena ketika tanggal 3 customer bayar, paling lambat itu tanggal 4 harus disetorkan. Jika memang terjadi hal kayak seperti itu, nanti orang itu akan dipertanggungjawabkan, salesman-nya akan kita benar-benar dibujuk, benar-benar kita mengetahui uang itu adanya di mana terlebih dahulu. Begitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya, pelunasan kendaraan. Yang pertama, pelunasan oleh customer harus dilakukan sebelum dealer memesan kendaraan pada Toyota Auto 2000. Dapat dikatakan sebelum proses aju faktur terjadi. Yang kedua, dalam hal pelunasan, customer dibedakan menjadi dua. Yang pertama, customer umum, yaitu pelunasan melalui bank atau cash. Atas pelunasan ini dibuatkan kwitansi bermaterai, pelunasan langsung melalui kasir dealer. Yang kedua, customer credit, yaitu pelunasannya melalui lembaga leasing. Lalu dalam hal melalui leasing, uang muka minimal yang ditentukan sebelum proses penjualan atau aju faktur sebesar 30%. Ya, notifnya, Dok. Kita Yes, progress. Munculin dulu dong. next. Yang selanjutnya. Slide selanjutnya, Dok. Proses STNK dan BPKB. Yang pertama, proses bea balik nama adalah proses pembuatan STNK dan BPKB kendaraan. Yang kedua, setelah faktur selesai, pengurus STNK dan BPKB dapat dilakukan. Yang ketiga, dokumen yang dibutuhkan selain faktur yaitu kwitansi, gesekan nomor rangka dan nomor mesin, fotokopi KTP atau surat izin usaha perdagangan SIUP. Yang keempat yaitu pengurusan BBN sendiri ada dua cara, yaitu yang pertama on the road OTR, STNK BPKB diurus oleh dealer. Harga jual termasuk titipan pengurus biaya balik nama BBN, pengurus diserahkan kepada biro jasa yang sudah bekerja sama dengan dealer. Dealer hanya menyerahkan syarat-syarat pengurusnya kepada biro jasa. Syaratnya antara lain surat permohonan STNK, kwitansi, dan faktur dari NRM yang telah diajukan ke Toyota Astra Motor.
Sebelum diserahkan ke Biro Jasa Admin Sales, konfirmasi terlebih dahulu ke customer apakah akan pilih plat nomor atau tidak. Yang kedua, off the road atau OFF. BPKB STNK diurus sendiri oleh customer. Dalam hal ini, pada saat pelunasan harga jual tidak termasuk titipan pengurusan BBN. Next, Aldo. Penyerahan BPKB dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pembayaran cash. BPKB diserahkan ke customer dengan syarat. Yang pertama, diambil oleh yang bersangkutan atas nama BPKB, surat kuasa apabila diwakilkan, fotokopi KTP penerima, tanda tangan penerima pada form tanda terima BPKB. Yang kedua, pembayaran leasing. BPKB diserahkan ke leasing dengan syarat. Yang pertama, surat pernyataan atau surat blokir dari PT Nasmoko yang disimpan oleh pihak leasing. Yang kedua, surat tugas dari leasing. Yang ketiga, fotokopi KTP penerima. Yang empat, tanda tangan penerima di form tanda terima BPKB dan distempel atau cap dari leasing. Next. Kendala Auto 2000 dalam melakukan penjualan. Dalam melakukan penjualan ada dua sumber kendala yang dihadapi PT Nasmoko, yaitu kendala yang datang dari internal dan eksternal. Kendala-kendala yang ada tersebut antara lain yaitu yang pertama internal. Kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam perusahaan. Kendala-kendala tersebut antara lain yang pertama keterbatasan kemampuan SDM yang dimiliki oleh perusahaan sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa menghambat proses transaksi penjualan. Yang kedua, tidak tersedianya unit ready sehingga proses penjualan terhambat karena harus menunggu unit mobil yang telah dipesan oleh customer tersedia. Yang ketiga, terbatasnya pasokan unit mobil dari Toyota Astra Motor. Yang kedua, kendala eksternal. Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar lingkup perusahaan. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan pasokan unit mobil oleh head office yang disebabkan oleh bencana alam, perbaikan infrastruktur jalan sehingga mobil pengangkutan unit tidak bisa beroperasi maksimal. Yang kedua, proses negosiasi kredit dengan leasing yang tidak berjalan baik, sehingga kesepakatan transaksi penjualan urung terjadi. Terima kasih. Baik, saya sambungkan Baik, dengan kesimpulan dari Sistem Informasi Akuntansi PT Astra International Tbk Toyota Auto 2000 cabang Pandeglang, yaitu PT Astra International Tbk Toyota Auto 2000 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang dan jasa. Adapun kegiatan yang dilakukan Auto 2000 cabang Pandeglang yaitu sebagai dealer untuk kendaraan mobil pribadi, mobil pick-up dan truk. Melakukan servis dan suku cadangan mobil pribadi, mobil pick-up dan truk. Melakukan penjualan spare part. Toyota Auto 2000 mempunyai dua bentuk prosedur penjualan yang dijalankan, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Sekian presentasi hasil tugas akhir dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.